Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. BPBD evakuasi penderita obesitas. Ribuan ikan mati mendadak di Danau Rawa Arum. Penemuan granat nanas hebohkan warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang mengevakuasi pria penderita obesitas di Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Petugas yang dibantu warga harus menggunakan troli untuk membawa pria tersebut ke mobil. Cipto Raharjo, berusia 45 tahun, mempunyai bobot lebih dari 200 kg. Ia terkulai lemah sejak 3 hari terakhir akibat berat badan dan kaki yang banyak luka. Keluarga meminta bantuan petugas BPBD karena kesulitan untuk membawanya ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Menurut sang adik, Cipto mengalami obesitas sejak 10 bulan terakhir. Awalnya berat badannya 180 kg dan semakin bertambah. Selain itu, penderita juga mulai drop sejak 3 hari terakhir sehingga tidak bisa berjalan. Badannya agak lemas, juga badannya panas. Ya sampai sekarang agak mendingan ini. Kalau untuk nafasnya bagaimana? Kalau nafas masih normal. Nafsu makan udah berkurang. Nafsu makan agak baik. Selain obes ada penyakit lain nggak? Seperti diabetes? Belum pernah dicek diabetesnya. Jadi untuk evakuasi kita menggunakan troli. Mengeluarkan si korban itu dari kamar kamar belakang masalahnya. Setelah itu kita keluarkan untuk dievakuasi ke rumah sakit menggunakan mobil truk angkut. Jadi untuk menaikkannya kita langsung gotong beramai-ramai dengan anggota. Seperti itu. Kalau kesulitannya apa bang tadi bang? Kesulitannya sebenarnya karena banyak kerumunan orang. Jadi kita agak kesulitan. Keluarga berharap dengan dibawanya penderita obesitas ke rumah sakit, kesehatan dan berat badannya dapat kembali normal. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. 2 kelompok remaja putri adu jotos di Jalan Oscar 3 Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Sebelum saling pukul, kedua kelompok tersebut cekcok. Perkelahian tersebut membuat warga terbangun. Setelah warga mulai berdatangan, kedua kelompok remaja putri ini pun langsung kocar-kacir melarikan diri. Warga mengaku awalnya hanya mendengar kegaduhan. Kemudian terlihat 2 kelompok remaja putri yang saling serang dengan tangan kosong. Warga tidak mengetahui asal kelompok dan asal mereka hingga terlibat perkelahian. Polisi yang mendapatkan informasi ini pun sudah mengerahkan petugas ke lokasi serta memeriksa sejumlah saksi mata dan rekaman kamera pengawas. Dari kejadian tersebut sekitar jam 3:30 ya, itu yang saya ketahui. Itu emang suara gaduh, awalnya suara gaduh, jadi warga terganggu lah ya. Kita bangun, kita cek, dan kita lihat emang ada 2 kelompok yang saling adu jotos. Seperti itulah mungkin kira-kira. Cuman mereka remaja semua. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki identitas 2 kelompok remaja tersebut. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ribuan ikan air tawar yang berada di situ Rawa Arum, Kota Cilegon ditemukan mati secara misterius hingga memenuhi danau. Berbagai ukuran dan jenis ikan seperti ikan nila, ikan mas, ikan sapu-sapu, dan ikan gabus mengambang dan berserakan memenuhi permukaan air hingga menimbulkan bau amis. Matinya ikan diketahui warga sejak 3 hari lalu. Diduga kematian ini diakibatkan oleh zat beracun yang berasal dari pelet atau pakan ikan yang digunakan para pemancing. Tak hanya itu, cuaca panas juga turut mempengaruhi kualitas air sehingga membuat ikan di tempat ini mabuk dan mati membusuk.
Warga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk diinvestigasi. Ini juga lagi dicari tahu nih sama kita, pada mati ya. Udah mulai dari beberapa hari yang lalu sebetulnya. Tadi ada teman-teman LH juga ngecek kenapa kok ikannya pada mati, kemudian kadar airnya juga baunya agak amis sekarang, atau mungkin karena banyak ikan yang mati, atau mungkin karena faktor pakan ikan dari para pemancing yang memang mengandung bahan-bahan yang membuat air jadi amis gitu. Warga berharap penyelidikan matinya ribuan ekor ikan tersebut bisa segera ditemukan agar masyarakat di lokasi ini dapat menjaga dan memulihkan kondisi tersebut. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari kota Cilegon. Raut wajah bahagia terlihat di wajah ratusan jemaah haji saat kembali tiba di tanah air. Sebagai ucapan syukur atas diberikan kesehatan dan keselamatan, rombongan kloter 4 deembarkasi Kelompok Gede langsung melakukan sujud syukur. 337 jemaah haji termasuk petugas PPIH langsung mengikuti serangkaian pemeriksaan dokumen keimigrasian. Setelah selesai, mereka langsung menuju bus untuk diantar ke debarkasi Pondok Gede dan akan diberangkatkan ke daerah asal. Jemaah mengaku sangat bahagia karena setelah belasan tahun menunggu bisa melaksanakan ibadah haji meskipun perjalanan sangat melelahkan. Terharu banget sampai ke antara ke sini. Syukur sekali Pak. Pak, ini kan kloter pertama paling melelahkan nih Pak. Bagaimana rasanya setibanya di tanah air nih Pak? Bunga banget, girang sekali. Terus ini kloter berapa Pak kalau boleh tahu? Kloter berapa juga ya? Kloter 4. Embarkasi mana Pak kalau boleh tahu? Tioman mana ya? Oh, Jakarta. DKI ya? Iya. Menurut pihak bandara, pesawat sempat mengalami keterlambatan karena ada jemaah yang butuh perawatan. Ya, jadi ini penerbangan pertama ya, dari Jeddah yang menuju Soekarno-Hatta, berangkat dari sana menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam. Ini tiba agak delay ya, seharusnya di jadwalnya 15.10. Ini agak delay sedikit, tapi alhamdulillah kita lihat pesawat tiba dengan selamat. Meskipun tadi dari KKP prosedur juga sudah ada periksa, tadi ada satu jemaah yang memang butuh perawatan khusus. Rombongan pertama jemaah haji yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini debarkasi DKI Jakarta. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang.